Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita mau bongkar RC Kidi ya. Kita akan upgrade jadi RC Full Pro. Servonya kita ganti, tapi gearboxnya kita pakai yang lama. Dan kita akan ganti controllernya dengan menggunakan WiFi ya, WiFi card. Di sini kita buka dulu mobilnya. Impel ke turbo itu servonya dulu ya. Yang utama itu servo. Kita cek dulu posisi servonya, enaknya di mana agar angle steeringnya pas. Oke, lanjut kita buka dudukan servonya. Ini sebenarnya aslinya cover ini ya, cover servo aslinya ya, dan sebagai penahan dudukan steering tuh. Oke, di sini kita potong, kita ambil bagian yang dibutuhkan aja, yaitu kan untuk kancingan roda. Oke, kita harus cek juga jangan sampai gerakannya terganggu ya. Kita potong. Oke, di sini kita pasang. Oke, kita baut dulu dudukannya. Ini sebagai pengikat ya, pengikat salah di antara roda-rodanya ya. Jadi kalau VCD ini terputus ya teman-teman. Roda satu dan lainnya tidak terhubung, nggak pakai as. Oke, kita taruh servonya, kita bolongin dulu hornnya. Dan ini kita pakai servo mikro ya, servo mikro untuk apa namanya, MNWPL ya. Untuk gearbox dual speednya kan ada servo mikronya kita pakai, dan kita pakai lem CA untuk merekatkan nempelin servonya. Sini kuat banget ya lem CA ini ya. Oke, kita udah posisi servonya sudah enak, kita tinggal ambil kawat ya. Ini aku pakai kawat jemuran, kita tinggal tekuk aja. Nah, ini kita tekuk-tekuk dulu ya sampai pas posisinya di center. Pokoknya kalau servonya gerak jangan sampai ada yang kehalang ya, makanya kita perlu beberapa coak dan bobok ya teman-teman. Jadi kita namanya upgrade itu nggak kepatok harus begini enggak, kita ngelihat kondisi juga ya teman-teman ya. Kita buat lingkukannya dulu untuk link steeringnya. Oke, dan kita bikin tekukannya untuk kuncian bawahnya ya teman-teman. Oke, di sini kita cek apakah gerak servonya aman, tidak keganggu. Kalau masih ada yang ganjel kita coak lagi, kita potong lagi. Pokoknya ini karena servo mikro ya, torsinya kecil dan gearnya juga kecil-kecil banget, plastik. Jadi kalau sampai ada yang kehambat bahaya, bisa itu teman-teman, bisa rontok. Kita pasang dulu. Oke, pokoknya link steeringnya jangan sampai keganggu. Dan kita masukin bautnya, kita pasang dulu bautnya. Ini video kita percepat ya teman-teman ya, biar apa namanya nggak makan durasi, tapi yang penting teman-teman nangkep intinya, poinnya. Oke, ini kembali kita pasangnya, kita masukin dulu ke link steeringnya. Oke, ya karena LCD ini angle steeringnya sedikit sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk di bagian atas fendernya itu kita coak ya, sasis depannya kita coak biar ban depannya bisa belok patah, agak lebih masuk. Sini kita pakai EPA 90-92%. Oke, aman. Kanan aman, kiri aman. Oke, tidak mengganggu dan juga bisa lebih patah ya dibandingkan pabrikan orinya.
Oke, kita cek juga gerak servonya apakah ada yang ganjel, terhambat atau enggak. Ini penting kita lakukan quality checknya. Intinya biar semua partsnya tuh awet ya teman-teman ya. Dan ini kita masih ngeceknya pakai ISC ya, pakai remote ya. Nanti kita akan convert jadi WiFi. Jadi teman-teman maininnya pakai handphone aja. Ini untuk hanya untuk ngecek. Oke ya teman-teman, jadi ini udah kita rubah kemarin link steering servonya. Jadi kita jadi bisa pakai servo full propo ya. Oke. Oke ya, seperti ini modelnya. Kita dilem dan di sini kita akan pakai kontrolernya pakai WiFi ya nanti RC ini. Jadi biar lebih kekinian lah ya. Jadi kita pakai modul WiFi nya ini. Modul WiFi ESP8266 mode. Oke. Di sini udah kita sambungkan untuk kabel plus minus sama groundnya ya. Plus minus ini kabel penerima sinyalnya, ini kabel power plusnya sama groundnya atau minusnya. Dan jadi kemarin kita udah upgrade servonya ya teman-teman ya. Tadinya ini LCD dan servonya pun masih KD, sekarang kita jadi upgrade full propo ya di sini. Oke. Dan kita akan merubah mobil ini jadi kontrolernya itu pakai handphone ya dengan koneksi WiFi. Nah ini WiFi nya kita pakai modul ESP8266. Oke. Di sini fungsinya receiver WiFi ini bukan sebagai ISC ya. Ini hanya untuk receiver aja. Jadi hanya untuk menerima perintah dari aplikasi yang di handphone. Aplikasi yang di handphone yang kita gunakan itu remote XY ya. Yang ini remote XY. Oke. Nah, kita di sini udah sambungkan kabel penerima sinyalnya, terus cat plusnya dan groundnya ya. Jadi sini ada kita output 3 kabel. Sini untuk servo, sini untuk motor, dan sini untuk baterai. Di motor ini juga karena ini bukan sebagai ISC, jadi nggak ada pengontrolnya ya. Makanya kita butuh di motor ini modul servonya teman-teman. Jadi yang kita ketahui modul servo itu untuk ngatur berapa besar ya arus atau voltase yang akan kita keluarkan yang dibutuhkan si motor. Jadi kalau kita beloknya dikit, dia yang ngatur teman-teman. Kita mau belok dikit, belok banyak, modul ini yang ngatur. Jadi ini kalau untuk di micro RC bisa disebut sebagai ISC nya ya. Jadi kita hanya butuh receiver aja, receiver WiFi di sini. Dan di sini untuk potensinya jangan dilepas ya teman-teman ya. Jadi ini memang untuk ngetrim juga untuk yang titik nolnya throttle. Kayak gini teman-teman. Ini untuk titik nolnya, ini maju mundur kayak gitu teman-teman. Nanti tinggal kita rapihkan dulu ya. Di sini nanti kita masukin soket potensinya di sini, kita taruh sini terus kita nanti bisa tetap kontrol di mobil ya teman-teman ya. Oke. Rangkaiannya mudah sekali, cuma gini aja teman-teman. Baterai 1S 3,7 volt, receiver WiFi, servo, dan juga modul servo untuk motor belakang ya. Kita udah siap menggunakan RC ini pakai handphone ya, remote controlnya. Oke, nanti pengetesannya kita tunggu ya.